ada cerita menarik datang dari seorang El Shaarawy ya. Stephen El Shaarawy dulu pernah digadang-gadang sebagai salah satu talenta terbesar di dunia. Pada tahun 2012, ia memilih membela Italia dibandingkan Mesir meski punya kesempatan untuk keduanya. Namun kenyataannya masih terlalu pahit. Ia tidak pernah bermain 1 menit pun di Piala Dunia. Pada tahun 2014, 0 menit. 2018 Italia gagal lolos. 2022 Italia gagal lolos lagi. 2026 pun Italia masih tetap gagal lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, Mesir justru sudah 2 kali tampil di Piala Dunia di tahun 2018 dan 2026 nanti ya. Sejak keputusan dari El Shaarawy itu diambil. Ini apa ya, kadang-kadang sepak bola itu punya caranya sendiri untuk menyajikan cerita yang menarik, karena ini sebuah gambling di mana kita tahu mungkin pada waktu itu di benak El Shaarawy kita juga setuju bahwa lebih make sense, lebih masuk akal kalau mau main di Pildun ya membela Italia ya logikanya sepanjang sejarah saja Italia itu negara nomor 2 atau 3 dengan trofi Piala Dunia terbanyak ya, dengan 4 trofi. Itu torehan trofi yang sama dengan Jerman. Di atasnya cuma ada Brazil dengan 6 trofi. Jadi masuk akal kalau waktu itu El Shaarawy lebih memilih untuk bergabung ke timnas Italia karena cita-cita dia kan ingin tampil di Piala Dunia. Tetapi ya sepak bola punya caranya sendiri agar cerita itu jadi menarik. Pada akhirnya jong banget keputusan dari El Shaarawy karena ternyata Italia memasuki era kegelapan di mana 3 edisi terakhir gagal lolos ke Piala Dunia. Sedangkan di dimensi yang lain, Mesir yang ditolak oleh El Shaarawy bisa tampil di Piala Dunia di edisi 2018 dan juga nanti di edisi 2026. Apalagi di Mesir itu kan ada satu nama besar yaitu Muhammad Salah ya. Ini benar-benar hal yang lucu. Gue penasaran sama perasaannya ini ya, perasaannya El Shaarawy kayak gimana ya. Apakah dia menyesali keputusannya atau memang ya yang terjadi biarlah terjadi gitu ya. Tapi ini akan menjadi cerita yang sangat menarik juga bagi kedepannya sepanjang sejarah sepak bola bahwa ada loh pemain yang memilih Italia dan akhirnya salah pilih di endingnya ya kan. Nah menurut kalian gimana nih? Apakah hal-hal seperti ini? Apakah kalian punya cerita-cerita menarik dari nama pemain lain yang memiliki kisah unik seperti El Shaarawy seperti ini? Seperti yang kita tahu, kadang kalau kita ngomongin wah timnas Indonesia kebanyakan pemain diaspora, timnas Indonesia kebanyakan pemain naturalisasi. Gue tanya sekali lagi, emang Perancis bu asli orang Perancis anjir? Karena kan kalau di negara Eropa sendiri banyak kewarganegaraan ganda ya, karena memang kan culture-nya itu kan erat banget ibaratnya kan. Ibaratnya kan bisa jadi bapaknya orang Mesir, ibunya orang Italia. Jadi crossing seperti itu banyak banget gitu kan. Jadi ya tidak heran banyak pemain diaspora atau pemain yang tidak 100% kecuali Argentina ya. Setahu gue Argentina itu tim nasional Argentina, Jerman kalau nggak salah ya, atau Spanyol itu. Tapi yang paling cenderung, yang paling dominan itu Argentina yang asli warga lokal yang tampil membela negaranya ya. Kalau di lain itu kebanyakan pemain imigran, pemain campuran juga kan ibaratnya. Nah, apakah ada yang seperti nasibnya seperti El Shaarawy atau tidak? Coba drop apa penjelasan atau opini kalian di kolom komentar. Satu kisah inspiratif datang dari tanah Brazil. Sulit rasanya membaca perjalanan hidup Igor Thiago ya tanpa langsung jatuh respect. Bukan hanya sebagai pemain tapi juga sebagai individu atau pribadinya. Ia kehilangan sang ayah di usia 13 tahun, sempat meninggalkan sepak bola dan bekerja sebagai tukang bangunan ya demi membantu keluarganya. Pada tahun 2019 mendapat kesempatan di Akademi Cruzeiro. Tahun 2020 di usianya yang masih 19 tahun menjalani debut profesionalnya di Serie B. Di tahun 2021 saat Cruzeiro terpuruk, ia juga berjuang melawan depresi. Tahun 2022 memulai petualangan ke Ludogorets Jargrad. Penampilannya menarik perhatian hingga akhirnya direkrut klub Brugge. Di Belgia, ia berkembang menjadi salah satu striker terbaik di liga. Tahun 2024, Brentford membawanya ke Premier League.
ia langsung bersinar dan jadi salah satu top skor ya. Hanya kalah dari Erling Haaland. Berarti ini top skor kedua di bawahnya Erling Haaland. Performanya membawanya dipanggil ke timnas Brazil. Kini ia berjuang untuk masuk skuad FIFA World Cup. Ini perjalanan yang luar biasa dari sosok Igor Tudor ya. Bukan Igor Tudor pelatih Tottenham Hotspur. Igor Thiago. Ini perjalanan dari Igor Thiago ini membuktikan bahwa perjuangan itu akan menemukan hasilnya yang manis di endingnya ya. Siapa yang sangka dari masa kecil yang sangat suram, ditinggal oleh ayahnya di usia 13 tahun, sampai-sampai sempat meninggalkan impiannya menjadi pemain sepak bola dan menjadi kuli bangunan demi untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarganya. Tetapi ketika seseorang memutuskan untuk tidak menyerah, ya takdir juga tidak diam saja kan. Akhirnya takdir memihak pada Igor Thiago ini. Ketika ia bersinar di Liga Belgia, akhirnya dia dibawa atau masuk ke IPL bersama Brentford dan langsung gacor juga di IPL, sehingga performa luar biasanya bersama Brentford di IPL ini menuai perhatian dari pelatih Brazil, the one and only Carlo Ancelotti, sehingga akhirnya Igor Thiago ini dipilih atau dipanggil untuk membela timnas Brazil ya. Dan ada satu hal lagi yang menarik dari Igor Thiago, yaitu dia mungkin menggeser posisi dari Neymar ya. Karena memang digadang-gadang Neymar itu tidak akan dimasukkan ke dalam skuad Brazil untuk edisi Piala Dunia 2026 nanti. Dan akhirnya nama yang dipanggil itu si Pedro kalau nggak salah sama Igor Thiago ini. Nah, gimana nih menurut kalian? Ini kisah inspiratif. Pesan moral kepada kita sendiri adalah jangan pernah berhenti untuk berjuang ya. Ingat bahwa kalau kita nggak ngapa-ngapain, jangankan berdoa ya, mengeluh aja nggak pantas kan. Jadi intinya terus bergerak guys, jangan pernah menyerah, lawan terus apa yang sekiranya kita pikir tidak mungkin, pasti ada jalannya ya. Seperti yang kita tahu ya, Michael Olise itu bukan cuman anomali di dunia sepak bola, tetapi dalam attitude-nya mungkin sebagai Genji yang sangat menarik, baik itu dari outfitnya, baik itu dari habit ketika dia menginjak rumput di lapangan, baik itu dari ekspresi ketika mencetak gol, baik itu dari postingan-postingan media sosialnya yang kadang-kadang tanpa caption ya. Ini sangat menarik attitude dari Michael Olise sendiri, dan ada pernyataan menarik juga dari Vincent Kompany sebagai sang pelatih tentang Michael Olise ya. Kompany mengungkapkan bahwa ia cukup sering bertemu dengan orang tua Olise. Dari sana ia merasa bisa memahami karakter sang pemain. Menurutnya, kepribadian Olise di lapangan maupun di luar lapangan tidak lepas dari didikan kedua orang tuanya. Ketika melihat orang tuanya, ia seperti melihat gambaran dari sosok Olise itu sendiri. Nah, akhirnya mungkin orang tua Olise ini kalau generasi milenial enggak ini ya. Jadi karakter yang sangat misterius dari Michael Olise itu didikan dari sang orang tua, karena ketika Vincent Kompany bertemu langsung dan sempat mengobrol dengan orang tua Michael Olise, dia baru tahu ternyata karakternya itu nggak jauh beda dari Michael Olise-nya. Jadi Michael Olise itu karakternya datang dari sosok ibu dan bapaknya ya, sangat mirip plek-ketiplek banget gitu kan. Ini menjawab misteri juga, menjawab apa ya, karena terlalu menarik sih sifat dari Michael Olise ini. Tapi kalau menurut kalian gimana nih tentang Michael Olise? Karena di FYP media sosial gue itu bertebaran apa ya, video-video tentang Michael Olise. Bahkan di postingan Instagram dari Bayu Barmanyu sendiri itu ada kan video yang semuanya terlihat seperti normal, sampai akhirnya Michael Olise lompat dan selebrasi begitu saja. Itu kan terlalu random banget anjir untuk attitude dari Michael Olise. Tapi randomnya ini bukan yang nyebelin, yang lucu gitu kan, yang menarik gitu. Kita tuh senang ngelihat Michael Olise. Tapi kalau menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang karakter atau mentalitas dari Michael Olise? Drop opini kalian di kolom komentar. Ngomong-ngomong soal performa Manuel Neuer yang masih tetap gacor di usianya yang ke-40 tahun setelah Bayern Munchen mengalahkan Real Madrid ya. Ini ada cerita yang unik. Kita kembali lagi ketika Manuel Neuer masih muda dan sebelum dia membela Bayern Munchen ya.
Manuel Neuer muda menarik perhatian besar setelah tampil luar biasa saat Manchester United menghadapi FC Schalke 04 di semifinal UEFA Champions League 2011 ya. Meski timnya kalah, performanya langsung menarik minat Sir Alex Ferguson. Apalagi kala itu Edwin van der Sar akan pensiun. Di saat yang sama, David De Gea sudah lebih dulu dipantau oleh pelatih kiper Eric Still. Fergie condong ke Neuer, tetapi Still yakin De Gea saat itu masih di Atletico Madrid ya, akan lebih baik dalam beberapa tahun. Setelah menonton langsung, Fergie akhirnya berubah pikiran. Neuer kemudian ke Bayern Munich dan meraih banyak trofi besar termasuk UCL dan Piala Dunia. Sementara De Gea datang ke Old Trafford di masa sulit. Jadi tulang punggung tim, meraih 4 Player of the Years dan dikenang sebagai salah satu kiper terbaik dari klub. Prestasi mereka berbeda jauh, tapi keduanya tetap layak disebut legenda di tempat mereka masing-masing. Jika waktu bisa diulang dan kita ditempatkan pada dilema yang sama seperti Sir Alex Ferguson waktu itu, maka siapa yang akan kita pilih? Nah, cerita menarik ini adalah ada kemungkinan dulu itu Neuer sempat mau direkrut ke Manchester United karena performanya ketika menghadapi MU di semifinal. Kala itu Neuer masih membela Schalke 04, itu menarik perhatiannya. Tetapi ya takdir berkata lain karena akhirnya Sir Alex Ferguson lebih condong untuk memilih David De Gea yang kala itu menjadi kiper muda di Atletico Madrid. Ya dua-duanya sama-sama ini bersinar lah ya di masa mudanya ya. Tapi akhirnya Neuer sendiri bergabung ke Bayern Munchen dan dua-duanya memiliki histori yang berbeda. Ini keren banget ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu dulu itu sebelum bermain untuk Bayern Munchen, Manuel Neuer itu sudah sangat bersinar di FC Schalke. Jadi gaya permainan kiper yang maju, yang gocek-gocek lawan itu ya inisiator atau orang pertama yang melakukannya bisa dibilang Manuel Neuer sendiri, sehingga secara kemampuan mentalitas seorang kiper waktu masih muda pun sudah sangat menonjol ya, dan akhirnya berakhir bermain untuk Bayern Munchen dan menjadi legenda Bayern Munchen. Fun fact juga kala itu FC Schalke 04 di mana ini kan klub Jerman yang sempat terdegradasi ya di Bundesliga-nya sendiri, tetapi dulu itu banyak legenda yang bermain untuk FC Schalke. Salah satunya ada Raul Gonzalez. Waktu di tahun 2011 juga Raul Gonzalez itu kalau nggak salah masih main di Schalke ya. Ada Huntelaar yang pernah main di FC Schalke, ada Mesut Ozil juga yang bermain untuk Schalke. Jadi banyak nama-nama besar yang dulu pernah bermain untuk FC Schalke ya. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Nah, gue mau tanya, apa kalian ikut menonton pertandingan antara FC Schalke melawan MU di tahun 2011? Karena jujur gue nontonnya, jadi gue tahu nih performa apik dari Manuel Neuer sendiri. Kita bareng-bareng bernostalgia di sini guys. Luis Diaz buka suara soal keputusannya meninggalkan Liverpool demi bergabung dengan Bayern Munchen. Ada klub yang punya stabilitas tinggi, tidak peduli di posisi mana mereka berada, mereka tetap relevan. Manchester United adalah salah satunya. Di Liverpool, setelah Jurgen Klopp pergi, saya tahu akan ada banyak sekali perubahan. Saat itu terasa seperti waktu yang tepat untuk melangkah. Beberapa pemain mungkin bisa bertahan dalam situasi seperti itu, salah satunya adalah Muhammad Salah. Tapi saya sudah membuat keputusan saya sendiri. Nah, ini kan ibaratnya setelah tampil gemilang dengan Bayern Munchen, akhirnya dalam suatu interview Luis Diaz ini membuka suara kenapa kok dulu meninggalkan Liverpool, karena Luis Diaz memandang bahwa Liverpool setelah ditinggal oleh Jurgen Klopp ini kan tidak akan stabil atau akan memasuki masa-masa transisi ya. Dan Luis Diaz lebih condong tertarik membela klub di mana memiliki stabilitas yang jauh lebih jauh lebih solid gitu kan. Dan salah satunya melihat Bayern Munchen adalah salah satu klub yang paling stabil, sehingga dia mempertaruhkan masa depannya untuk bisa membela Bayern Munchen, dan performanya bisa dibilang sukses ya. Mungkin tidak seperti pendahulunya yaitu Sadio Mane, di mana pernah membela Bayern Munchen juga ketika hengkang dari Liverpool, namun ada konflik dengan Sané ya, Leroy Sané, sehingga akhirnya Sadio Mane tidak melakukan menjalani karirnya yang cukup lama di Bayern Munchen. Tetapi untuk Luis Diaz sendiri, semoga Luis Diaz bisa sukses di Bayern Munchen ya.
karena performanya di Liverpool juga kan sangat baik, bahkan jadi tulang punggung Liverpool juga, salah satu pemain kunci Liverpool juga. Nah, kalau menurut kalian ini keputusan yang tepat nggak nih bagi Luis Diaz? Nah, apalagi buat fans Liverpool, gue yakin kalian itu sangat menyayangkan ya ketika Luis Diaz itu harus pergi dari Liverpool. Coba drop opini kalian tentang Luis Diaz pindah ke Bayern Munchen di kolom komentar. Kritik pedas dari Jamie Carragher usai kekalahan Liverpool dari Paris Saint-Germain di Paris kemarin. Carragher menyoroti penguasaan bola yang hanya sekitar 30%. Sesuatu yang menurutnya sangat jauh dari identitas Liverpool itu sendiri. Ia membandingkan dengan era Jurgen Klopp di mana Liverpool dikenal dengan pressing impresif, pressing agresif, intensitas tinggi, dan kemampuan menekan lawan tanpa henti. Menurutnya performa kali ini sama sekali tidak mencerminkan hal tersebut. Keputusan tidak memainkan Muhammad Salah juga mendapat kritik keras. Ia menyebutnya sebagai keputusan yang tidak masuk akal ya. Bahkan menganggap PSG seperti sedang menjalani sesi latihan karena minimnya tekanan. Carragher juga menilai perubahan besar dalam aura Liverpool di kompetisi Eropa. Dulu mereka datang dan membuat lawan-lawan mereka jadi gugup ya. Sekarang justru sebaliknya, Liverpool yang gugup ketika bertemu dengan lawan-lawannya. Ia menegaskan jika Liverpool gagal lolos, maka Arne Slot harus bertanggung jawab. Menurutnya performa seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Jadi ini kritik pedas untuk Liverpool dari sang legend mereka sendiri, yaitu Jamie Carragher ya, yang sekarang menjadi berprofesi sebagai pundit sepak bola. Ini kalau menurut gue mah, meskipun kadang-kadang ada yang bilang bahwa pundit itu cuma bisa komen, pundit itu cuma bisa kritik apa segala macam, tetapi ya kalau kita cermati baik-baik ada benarnya juga kritiknya kan, karena memang kritiknya on point, tidak menyalahkan, tidak personal ke salah satu nama, tetapi memang realita yang terjadi di lapangan seperti itu, dan ini menjadi tamparan keras bagi Arne Slot sendiri karena bisa dibilang kesalahan fatalnya itu kan dari strategi, dari line up, dan juga keputusan tidak memainkan Muhammad Salah. Itu kan benar-benar kesalahan dari sang pelatih ya, sehingga kritikannya itu tertuju kepada sang pelatih itu sendiri. Dan ini juga baik banget buat masa depan Liverpool karena ya harus berbenah, apalagi jika sampai Liverpool ini gagal di UCL, berarti musim ini Liverpool berakhir tanpa trofi ya. Ini mendesak Arne Slot untuk keluar, dan semoga saja nanti Xabi Alonso bisa melatih Liverpool agar Liverpool kembali berjaya sama seperti di era Jurgen Klopp. Sesuai pernyataan Jamie Carragher, Liverpool itu harus membuat lawan-lawan mereka gugup ya, bukan malah sebaliknya. Jadi aura DNA Eropa di Liverpool sendiri harus seperti sama kayak dulu gitu kan. Tapi kalau menurut kalian gimana nih pendapat dari Jamie Carragher ini? Apakah memang masuk akal? Apa memang sesuai dengan faktanya? Atau ini cuman ya seperti halnya pundit-pundit lainnya, ikut meramaikan jagat sepak bola doang atau gimana? Nah, untuk teman-teman fans Liverpool yang nonton video ini, gue mau tanya, apakah sebaiknya Arne Slot itu diganti dengan Xabi Alonso atau harus tetap percaya kepada Arne Slot? Coba drop opini kalian di kolom komentar.